Baik, pada tutorial kali ini akan kita bahas tentang pengenalan desktop Mint ya. Jadi saya bagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama ini akan kita bahas mulai dari bagaimana mengganti background, kemudian akses ke menu program, mengenal panel dan applet, file manager, kemudian bekerja dengan control panel atau sistem setting, dan login serta logout di Linux Mint. Oke, sebelum masuk ke yang pertama mengganti background wallpaper, nah di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya Keynote ya, atau di Windows-nya adalah Notepad. Jadi cara untuk membuka aplikasi di sini nanti masuk ke materi akses menu program. Nanti saya akan terangkan juga. Oke, yang pertama adalah mengganti background wallpaper di Linux. Bagaimana langkahnya? Caranya tinggal klik kanan di sini. Kemudian kita pilih change desktop background. Di sini ada banyak sekali background yang bisa kita pilih ya. Di antaranya temanya tergantung daripada yang akan kita pilih bisa di sini ya. Contoh saya memilih background tentang alam. Jadi saya pilih di sini. Kemudian kita double klik. Nah, dia otomatis akan berubah desktopnya. Atau saya pilih yang lain, misalnya tentang, nah di sini, nah di sini juga otomatis berganti. Di sini ada image, kemudian di sini ada setting. Kalau setting lebih ke arah bagaimana kita memodif, lebih ke arah modifikasi panel ya, seperti ini. Jadi kalau kita pilih misalnya di sini warnanya untuk kuning, nanti kita otomatis seperti itu. Nah, untuk sementara kita default menggunakan warna yang standar. Oke, itu yang pertama untuk mengganti background. Kemudian yang kedua adalah mengakses menu program. Jadi caranya sama seperti di Windows. Bisa di sebelah kiri di sini kita klik, nanti akan keluar aplikasi yang akan kita akses. Nah, di sini tampilannya hampir sama dengan Windows ya. Jadi ada menu-menu icon yang bisa kita akses. Kemudian di sini juga udah ada dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Jadi bisa kita pilih. Salah satu contoh misalnya saya mau membuka tadi aplikasi Keynote. Kita bisa melakukan pencarian secara cepat. Kita ketik aja di sini di Note. Nah, nanti akan otomatis muncul aplikasinya seperti ini. Jadi kalau di Windows-nya biasanya disebutnya adalah Notepad seperti itu. Nah, ini untuk membuat catatan seperti ini nanti ketika klik kanan pilih New. Nanti akan membuat catatan seperti itu ya. Oke, sekarang bagaimana membuat shortcut daripada aplikasi program. Di sini kita masuk ke membuat shortcut dulu. Jadi caranya misalnya saya mau membuat shortcut tentang Microsoft untuk shortcut Excel misalnya, Excel di Linux. Kita ketikkan aja di sini. Nah, ini LibreOffice Calc. Jadi caranya tinggal klik kanan. Nah, di sini ada pilihan Add to Desktop atau Add to Panel. Kita pilih Add to Desktop. Jadi otomatis akan masuk ke area desktop. Jadi hampir sama penggunaannya dengan di Windows membuat shortcut di Linux. Untuk menghapus shortcut caranya sama, klik kanan nanti pilih delete seperti itu ya. Kemudian search aplikasi kita bisa menggunakan tombol tadi di sini. Misalnya kita mau membuka aplikasi misalnya Firefox, kita ketikkan di sini. Nah,
Mozilla Firefox. Jadi di Linux ada aplikasi yang default sudah terinstall, salah satunya adalah Firefox di sini. Ini bisa kita akses langsung. Kemudian penggunaan aplikasi lain untuk akses menu program, nanti pun kita bisa menggunakan shortcut seperti itu. Oke, kita masuk dulu ke poin yang ketiga, yaitu mengenal panel dan applet. Nah, ini caranya untuk memindahkan panel. Contoh panel di sini kan posisinya di bawah. Nanti akan kita pindahkan posisinya ke atas. Caranya tinggal klik kanan di sini. Kita pilih move. Nanti akan pindahkan ke atas. Klik aja di sini. Dia otomatis akan pindah ke atas. Nah, seperti ini. Atau kita pindahkan ke kiri atau ke kanan. Nah, ini tergantung selera ya. Jadi caranya tinggal klik kanan di panel, nanti pilih move. Seperti itu. Nah, selain di panel nanti kita mengenal applet. Bedanya applet itu adalah icon yang ada di panel seperti ini. Di sini ada icon file manager, kemudian di sini ada icon lagi. Nah, ini kan display. Nah, ini sebutnya adalah applet seperti itu. Nah, jadi tadi caranya untuk memasukkan ke applet ini, nanti kita tinggal klik kanan add to desktop atau add to panel. Misalnya contoh saya di sini. Nah, untuk aplikasi yang sering dipakai misalnya Word. Di Linux nanti namanya adalah LibreOffice Writer. Ini klik kanan kemudian add to panel. Dia otomatis akan masuk ke sini. Seperti itu. Jadi tergantung kita mau memasukkan aplikasi apa ke desktop atau ke panel. Nah, itu mengenal panel dan applet seperti itu ya. Jadi nanti pengaturnya bisa kita pilih di sini di di kanan. Nah, di sini ada panel setting, nanti kita bisa custom panelnya seperti apa, mau dirubah warna ininya, warna apa panelnya atau yang lainnya. Itu tergantung kebutuhan saja. Oke, selanjutnya yang keempat adalah file manager. Nah, di Linux terdapat yang namanya file manager atau di Windows-nya adalah Windows Explorer di sini. Khusus untuk Linux Mint nanti namanya adalah Nemo File Manager. Cara mengaksesnya kita bisa klik di sini. Nanti otomatis akan masuk ke file manager. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini sama seperti di Windows. Nanti kalau kita klik di sini, nanti ada folder-folder. Hanya bedanya kalau di Linux kan menganut sistem file. Jadi ada istilah Linux is everything file ya. Jadi semua drive yang ada di Linux itu adalah bentuknya file atau folder. Kalau di Windows kan drive ya, ada drive C, drive D, dan seterusnya. Kalau di Linux ya sistemnya adalah file. Nah, kelebihan file manager di Linux dia bisa multi tab. Jadi contoh saya akan membuka beberapa tab. Caranya di keyboard ketik Ctrl T. Nah, dia akan muncul seperti ini. Tab seperti ini. Kemudian nanti Ctrl T lagi. Saya bikin misalnya 5 tab ya. Nah, jadi tab yang pertama nanti saya masuk ke folder untuk home. Kemudian yang kedua saya masuk ke folder video. Yang ketiga saya masuk ke modal picture. Yang keempat musik. Yang kelima download ya. Jadi saya bisa mengakses beberapa file dengan melalui tab seperti ini. Nah, itu kelebihan yang pertama. Kemudian yang kedua juga Linux bisa mempunyai di sini fasilitas namanya extra fine. Jadi extra fine itu adalah menampilkan dua jendela di
Linux-nya seperti itu. Di file manajernya nanti ada 2 jendela. Jadi jendela yang pertama misalnya di sini di home ya. Kemudian jendela yang keduanya saya masuk ke menu download misalnya. Nah, di sini kan saya mau memindahkan file yang ada di dokumen ke folder download misalnya gitu ya. Misalnya dari backup. Nah, ini saya mau pindahkan ke download. Caranya nanti tinggal klik kanan copy. Kemudian klik kanan di sini pilih paste. Nah, atau kita juga bisa melakukan drag and drop ya. Seperti itu. Nah, ini belum ada filenya. Coba saya cari yang ada filenya. Nah, di sini. Nah, ini cara yang kedua, kita bisa drag and drop seperti ini. Nah, itu kelebihan lainnya. Jadi ada fasilitas namanya extra pane ya, untuk menampilkan 2 jendela. Oke, selanjutnya ada fasilitas juga pencarian seperti biasa di sini. Untuk menampilkan pencarian, klik search. Nanti tombol pencariannya otomatis akan muncul di sini. Ini untuk pencarian file seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan tampilan di sini kan berbentuk seperti ini ya, tree ya. Nah, ini bisa kita rubah juga di menu ini. Tampilannya apakah berdasarkan grup di sini. Kalau kita klik home nanti akan muncul grupnya, grup home. Atau seperti tadi bentuk tree. Nah, itu untuk file manager ya. Nah, selain diakses melalui tadi di sini panel di sini, kita bisa juga melalui shortcut, yaitu dengan cara menggunakan shortcut Windows E. Jadi ada tombol di keyboard, ada tombol Win, itu sama E. Jadi caranya tinggal di Windows seperti ini. Ya, nanti otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Jadi hampir sama dengan di Windows untuk shortcut. Oke, yang berikutnya masuk ke menu control panel atau system setting. Jadi di sini saya hanya menunjukkan bagaimana cara mengakses control panel di Linux. Nah, ini caranya masuk ke menu system setting. Ini control panel Windows misalnya gitu ya. Jadi nanti ada beberapa icon. Nah, seperti ini, mirip seperti Windows, ada pengaturan untuk keyboard, kemudian nanti di sini juga ada pengaturan untuk hardware ya, dan yang lainnya. Bahkan di sini juga ada untuk pengaturan driver. Nanti untuk lebih detail tentang sistem setting akan kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, yang terakhir adalah kita melakukan login dan logout di desktop ini. Caranya nanti kita tinggal masuk ke menu ini. Nah, untuk login dan logoutnya nanti kita tinggal klik di sini. Ini restart sebentar. Nah, di sini ya. Jadi untuk logoutnya nanti kita pilih switch user. Nah, nanti dia otomatis akan melakukan switch. Nah, di sini ada beberapa user saya sudah bikin ya. Seperti itu. Jadi kalau mau masuk ke user mana nanti tinggal di pilih saja. Oke, demikian tutorial yang bisa saya sampaikan untuk bekerja dengan Linux bagian pertama ya, khususnya di lingkungan desktop Linux Mint.
Kita lanjutkan ke bagian kedua. Sekian dan terima kasih.